Selamat malam kepada Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Winnie Evenita Sialagan, S1 Akuntansi Unsia. Hari ini saya akan mempresentasikan pengukuran kinerja pusat laba dan pusat investasi, analisis RIO dan residu income atau RI. Presentasi ini merangkum makalah saya yang berfokus pada bagaimana menilai kinerja unit atau desentralisasi agar selaras dengan tujuan perusahaan. Presentasi ini adalah bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diajari oleh Bapak Abdur Rahman, SE MAK. Kita mulai dari latar belakang singkat dan tujuan penelitian ya. Dalam persaingan yang makin ketat, perusahaan bukan hanya mengejar laba, tetapi juga mengelola sumber daya secara efisien. Sistem pengendalian manajemen membantu memastikan strategi diimplementasikan lewat pengendalian hasil, tindakan, dan biaya. Di organisasi terdesentralisasi muncul pusat pertanggungjawaban. Dua yang paling strategis adalah pusat laba dan pusat investasi. Nah, tujuan presentasi ini untuk menjelaskan konsep pusat laba dan pusat investasi. Presentasi ini menguraikan ROI dan RI, serta cara menghitungnya, dan membandingkan kelebihan dan kekurangan dan menarik implikasi manajerial dari kedua teori tersebut. Nah, selanjutnya mari kita lihat dulu perbedaannya. Pertanyaan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah kita, apa itu pusat laba dan pusat investasi? Bagaimana menghitung RIO dan RI? Apa kelebihan dan kelemahannya dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku manajer? Dan tujuannya mencakup memberikan kerangka ukur yang membantu evaluasi kinerja sekaligus keselarasan tujuan korporat. Nah, setelah ini gambaran ringkas mengenai pusat laba versus pusat investasi. Pusat laba dan pusat investasi. Pusat laba bertanggung jawab pada pendapatan dan biaya. Kinerjanya dinilai dari laba dan cocok untuk unit dengan otonomi operasional seperti divisi produk atau cabang. Sementara pusat investasi bertanggung jawab pada laba dan investasi atau aset yang digunakan. Di sini manajer punya otoritas investasi sehingga kinerjanya dinilai berdasarkan laba relatif terhadap aset. Nah, intinya pusat laba fokus pada hasil laba, sedangkan pusat investasi fokus pada laba ditambah efisiensi pemakaian aset. Ini yang nanti membuat RIO dan RI relevan. Sekarang kita mulai masuk ke topik RIO. Kita masuk ke topik RIO, definisi dan modul DuPont-nya. Return on Investment atau RIO mengukur seberapa besar laba operasi dibandingkan investasi yang digunakan. Nah, rumus intinya yaitu RIO sama dengan laba operasi dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Jika tersedia, gunakan rata-rata operating assets agar lebih merepresentasikan. Nah, DuPont model memecah RIO menjadi dua rumus, yaitu margin laba yang didapat dari laba operasional dibagi penjualan dikali perputaran aset, yaitu penjualan bagi rata-rata investasi. Ini membantu kita untuk tahu apakah RIO naik karena margin atau karena efisiensi aset. Contoh singkatnya misalnya, laba operasi 12 dan investasi rata-rata 80. Nah, berarti RIO-nya itu 12 dibagi 80, jadi 15%. Nah, hasilnya RIO dapatnya 15%. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan keterbatasan RIO. Selanjutnya kita bahas kelebihan dan keterbatasan RIO.
Kelebihannya meliputi satu, mudah dihitung dari data akuntansi, yang kedua comparable antara divisi, yang ketiga memberi pandangan holistik atas efisiensi. Sementara ada keterbatasannya yang meliputi yang pertama berpotensi konflik of interest berupa manajer menolak proyek yang menguntungkan bila menurunkan RIO rata-rata divisi. Yang kedua, bias jangka pendek. Yang ketiga, tidak memperhitungkan biaya modal. Dan yang terakhir, sensitif terhadap kebijakan akuntansi, misalnya depresi atau persediaan, sehingga perbandingan perlu kehati-hatian. Selanjutnya kita akan bahas metode kedua, yaitu residual income atau RI. Pada slide ini kita akan bahas definisi RI, rumus, dan ilustrasinya. Residual income atau RI menghitung laba operasi setelah dikurangi biaya modal atas investasi. Jadi menilai apakah unit benar-benar menciptakan nilai. Rumusnya yaitu RI sama dengan laba operasi dikurangi biaya modal yang sudah dikali investasi. Contohnya, apabila laba ada 10 juta, biaya modalnya 12%, investasinya 50 juta, maka RI kita dapat menjadi 4 juta. Artinya ada nilai tambah senilai 4 juta setelah membayar biaya modalnya. Lalu kita akan membahas apa kelebihan dan keterbatasan RI. Kelebihan RI meliputi yang pertama selaras dengan tujuan perusahaan, mendorong manajer menerima proyek yang di atas biaya modal. Selanjutnya fokus menciptakan nilai. Yang ketiga bersifat fleksibel. Biaya modal bisa dibedakan per aset atau per resiko. Sementara ada keterbatasannya, yaitu yang pertama sulit dibandingkan antara divisi karena berupa nilai absolut. Selanjutnya perlu estimasi biaya modal yang andal dan kurang populer dibandingkan RIO. Nah, selanjutnya kita bandingkan RIO dan RI. Perbandingan kita lakukan ada 5 poin. Yang pertama dari sifat pengukuran, RIO itu rasionya persen, dan RI itu memakai rupiah yang bersifat absolut. Yang kedua, biaya modal. RIO tidak memasukkan nilai tambah, sementara RI itu memasukkannya sehingga lebih realistis. Yang ketiga itu keselarasan tujuan. RIO berpotensi konflik karena mungkin menolak proyek yang menguntungkan, sementara RI itu penyelarasannya lebih kuat sehingga mendorong proyek untuk menambah nilai. Yang selanjutnya keselarasan tujuan. RIO selanjutnya komparabilitas. RIO itu mudah banding antar divisi, sementara RI itu relatif sulit. Nah, selanjutnya kapan dipakai? RIO untuk benchmark efisiensi lintas divisi, sementara RI untuk menilai proyek atau investasi terhadap biaya modal. Nah, selanjutnya apa implikasinya bagi perilaku manajer? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita bahas implikasi manajerial. Bagaimana pengukuran membentuk perilaku pengambilan keputusan manajer. Yang pertama kita bahas dulu dari perilaku RIO. Perilaku RIO berfokus jangka pendek. Manajer memprioritaskan kenaikan presentasi sesegera mungkin di atas manfaat strategi jangka panjang. Yang kedua, penolakan proyek. Proyek yang menguntungkan ditolak jika proyek tersebut mendilusi rata-rata RIO divisi yang tinggi saat ini. Selanjutnya, konflik insentif. Tujuan divisi mungkin berkonflik dengan maksimisasi kekayaan korporat secara keseluruhan. Yang terakhir, dampak ke insentif. Skema bonus berbasis RIO beresiko memicu short-termism. Selanjutnya, perilaku dari sisi RI. Yang pertama, penciptaan nilai berfokus pada jumlah rupiah absolut dari laba yang dihasilkan di atas biaya modal.
Yang kedua, keselarasan tujuan. Manajer menerima semua proyek yang menutupi biaya modal dan selaras dengan kepentingan korporat. Yang selanjutnya, investasi strategis. Mendorong ekspansi dan investasi dalam proyek apapun yang menambah nilai ekonomis. Yang selanjutnya, dampak ke insentif. Berbasis RI mendorong penerimaan proyek. Nah, selanjutnya kita bahas studi kasus dan pengaplikasiannya. Saya memberikan 3 contoh, yaitu dari PT Astra Internasional, ada PT dari sektor makanan minuman, dan selanjutnya ada dari perspektif global. PT Astra Internasional, literatur menunjukkan penggunaan RIO untuk melihat efisiensi aset dan RI untuk melihat nilai ekonomis setelah biaya modal. Hasil kinerja berfluktuatif mengikuti siklus investasi. Rekomendasinya, kombinasi RIO dan RI. Nah, selanjutnya ada dari sektor makanan. Studi empiris menekankan RIO tinggi tidak selalu berarti nilai tambah bagi pemegang saham. RI dengan biaya modal, misalnya CAPM, memberi gambaran laba sejati. Dari perspektif global, CFA Institute, ukuran berbasis residu income berkolerasi lebih kuat dengan nilai pasar dan relevan untuk keputusan strategis jangka panjang. Dari sini kita simpulkan dan kita beri rekomendasi di slide selanjutnya. Maka disimpulkan, RIO efektif untuk menilai efisiensi operasional dan memudahkan perbandingan lintas divisi. Sementara RI menilai penciptaan nilai karena memasukkan biaya modal, sehingga lebih selaras dengan tujuan perusahaan. Sementara kombinasi RIO dan RI menghasilkan pengendalian yang lebih seimbang, mengurangi short-termist dan mendorong investasi jangka panjang. Sebagai penutup, selanjutnya akan kita bahas rekomendasi praktisnya. Rekomendasi untuk praktik ada 4, yaitu pengukuran terintegritas. Gunakan RIO untuk benchmark dan RI untuk keputusan proyek. Selanjutnya, pelatihan manajerial, edukasi tentang keterbatasan RIO dan keuntungan RI agar intensif dan berperilaku selaras. Yang ketiga, biaya modal realistis dan transparan, penting untuk akurasi RI. Yang keempat, pengendalian komprehensif. Selain biaya, pantau hasil dan investasi agar SPM berjalan secara menyeluruh. Berikut saya mencantumkan referensi untuk sumber makalah saya. Referensi utama saya yaitu OpenStack yang membahas RIO dan RI. Selanjutnya ada dari CFA Institute serta kajian penelitian atau ResearchGate, dan yang terakhir repositori UB untuk konteks empiris. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Selamat malam.